Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk informasi mengenai honorar. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu sehat walafiat. Informasi kali ini ada hal baru Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah dimuat dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang disampaikan bahwa selangkah lagi akan menjadi undang-undang yang sah dan resmi. Nah, di sini disampaikan bahwa RUU ASN selangkah lagi ada kabar baru soal nasib guru ngaji, bukan honorar. Nah, informasi terkait dengan ini Bapak Ibu tentunya ini adalah merupakan satu kemajuan yang telah dimuat oleh pemerintah di dalam draft RUU ASN. Untuk mengetahui lebih lengkap informasi terkait dengan hal ini, simak informasi ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau yang disebut dengan RUU ASN saat ini masih pada tingkat pembahasan di tingkat DPR RI. Seluruh honorer yang berjumlah 2,3 juta dan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K perlu mengetahui bahwa data yang ditampilkan di situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu tercatat posisi RUASN saat ini tinggal satu langkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang. Ini merupakan satu kabar gembira kepada seluruh Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu P3K, yang mana sebentar lagi akan ada kabar gembira terkait dengan pengesahan RUU ASN. Perlu diketahui bahwa urutan status revisi undang-undang dimulai dari terdaftar, kemudian pengusulan, seterusnya harmonisasi, berikut adalah penetapan usul, seterusnya masuk pada pembahasan, dan terakhir keputusan atau ketuk palu pengesahan menjadi undang-undang yang sah dan resmi. Jadi posisi RUASN saat ini di tingkat pembahasan. Tidak dicantumkan pada tanggal berapa rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUASN menjadi undang-undang akan dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ternyata terkait dengan hal ini, sebagaimana informasi yang sudah kita sharekan melalui channel ini, bahwa pertemuan atau rapat paripurna ini sudah dijadwalkan yaitu mulai tanggal 28 sampai dengan 29 mengenai pembahasan lebih dalam lagi mengenai RUASN ini. Nah, di sini disampaikan bahwa itu belum jelas, tetapi informasi terakhir bahwa RUASN sudah dijadwalkan akan dibahas lagi pada tanggal 28 sampai 29 Agustus menjelang akhir bulan ini. Itu informasi terakhir Bapak Ibu terkait dengan jadwalnya. Jadi sebelumnya anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Agus Pardigaus memastikan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan segera disahkan menjadi undang-undang. Namun ada satu tahapan lagi yang harus dilalui, yakni pandangan mini fraksi. Setelah pandangan mini fraksi, maka keputusan berdasarkan pertemuan pada pandangan mini fraksi ini nantinya akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu maju lagi pada pembahasan yang menuju ke finalisasi mulai 28 sampai 29 Agustus bulan ini di tahun 2023 tahun ini. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, jadwal terbaru rapat Panja RUASN honorer jangan ragu lagi, katanya semangat. Itulah informasi terkini terkait dengan hal ini. Perlu diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebenarnya menargetkan pandangan mini fraksi atau pembahasan di tingkat 1 terhadap revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah dilakukan sebelum reses 15 Juli 2023. Sehingga begitu masuk masa sidang berikutnya yang dimulai 15 Agustus 2023, ditargetkan bahwa
revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN yang juga mengatur peningkatan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tinggal ketuk palu pengesahan. Nah, tentunya kalau ini sudah ketuk palu pengesahan, maka ini adalah suatu hal yang perlu disambut baik oleh seluruh honorer dan P3K karena memang apa yang telah dimuat di dalam RUASN yang nantinya merupakan satu keputusan itu adalah kebahagiaan seluruh Bapak Ibu honorer, demikian juga dengan Bapak Ibu P3K. Jadi hal tersebut bisa diketahui dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana disebutkan bahwa posisi pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara per 13 Juli 2023 ialah RUU sedang proses pembicaraan tingkat 1 di Komisi 2 DPR RI. Seperti disampaikan oleh Gus Pardigaus, tahapan pandangan mini fraksi belum dilakukan karena Dewan keburu masuk pada masa reses. Dengan demikian, para Bapak Ibu P3K dan Bapak Ibu honorer perlu memahami bahwa masih ada satu tahapan lagi sebelum RUASN dibawa ke rapat paripurna DPR, yakni pandangan mini fraksi. Dan perlu juga kita ketahui bahwa setelah nantinya pandangan mini fraksi ini selesai, maka akan masuk pada sidang paripurna sebagaimana yang telah dijadwalkan pada tanggal 28 sampai 29 Agustus di tahun 2023 tahun ini. Pendapat mini fraksi ialah pendapat yang disampaikan fraksi-fraksi di DPR terhadap revisi undang-undang yang juga disebut juga sebagai pengambilan keputusan di pembicaraan tingkat 1. Pada tahapan ini akan disepakati untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke pembahasan sebuah RUU ke pembicaraan tingkat 2 atau di tingkat paripurna sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Dan untuk masuk pada tingkat 2 yaitu tingkat paripurna, wajib ada keputusan di tingkat 1 yaitu tingkat pembicaraan keputusan yang disebut dengan keputusan mini fraksi. Namun para honorer dan P3K perlu mengetahui juga bahwa pembahasan mengenai RUASN atau revisi Undang-Undang ASN ini sudah dimulai sejak 2017 sampai dengan 2023 ini. Dicatat bahwa sudah 7 kali RUASN ini masuk daftar program legislasi nasional atau yang disebut dengan prolegnas sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mengenai RUU soal guru ngaji, data terbaru di situs resmi DPR menunjukkan ada RUU baru yang menjadi usul inisiatif Dewan, yakni RUU tentang perlindungan tokoh agama dan simbol agama, RUU tentang perlindungan kiai dan guru ngaji. Status RUU tersebut masih tahap awal, yakni terdaftar. Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk mendukung 1 juta guru ngaji di Indonesia. Anggota fraksi P3 DPR Ahmad Baidowi menyampaikan usulan tersebut dalam pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara RUU APBN tahun 2024 beserta nota keuangannya. Fraksi P3 mengusulkan untuk meningkatkan status pesantren dan para guru ngaji dengan mendirikan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung para guru ngaji. Jadi fraksi P3 mencadangkan sejumlah anggaran untuk menunjang 1 juta guru ngaji sesuai dengan data yang telah disediakan oleh Kementerian Agama, kata Baidowi. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, yang mana akan dibuatkan RUU baru terkait dengan guru ngaji dan perlindungan para tokoh agama dan simbol agama. Jadi RUU tentang perlindungan kiai dan guru ngaji itulah nantinya yang akan dibuat. Nah, secara pribadi ini sepertinya ya sangat setuju ya, karena memang apa yang mereka kerjakan juga, para tokoh agama, kemudian para guru ngaji ini benar-benar pekerjaan mulia. Jadi suatu hal yang wajar kalau diciptakan atau dibuatkan RUU tentang perlindungan para tokoh agama dan simbol agama. Jadi demikian informasi Bapak Ibu, semoga apa yang telah pernah dibicarakan mengenai hal ini, semoga bisa menjadi kenyataan demi
para guru ngaji, demikian juga dengan para tokoh agama di negara Republik ini. Selain itu, kita doakan Bapak Ibu kiranya semua program pemerintah yang sifatnya positif kepada seluruh Bapak Ibu Honor dan P3K, demikian dengan pembahasan baru mengenai guru ngaji dan para tokoh agama, supaya RUU kiranya bisa menjadi satu dasar untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.